الله سلام عليك يا ربيع الأجيال والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الأجيال والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الأجيال والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Masih 172 ya? Walam 172 baca 3 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna alamatin adami ridha qada'i maula al-abdi lima wa kaifa idza syarwa dan makhluqin wa khabari masyaka musibatan nazarat bihi ka'annama yashtabaha ada wa jalla wa syekhu hasani al-adli rahimahullah wasratun wahidatun tuhbitul amala wa la yantabihu laha kathirun minan nasi wa hiya syakhatul abdi ala qada'illahi azza wa jalla Allah ta'ala dalika annahum karihu ila anzalallahu wa ahbata a'malahum al-mahabbatu lillahi alatun tajidu al-insanu fi qalbihi yahmiluhu ala imani fi ta'atihi wa ijtihadi fi khidmatihi wa musara'atihi ila mardatihi fil hadithil qudsi lillahi tabaraka wa ta'ala ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafili hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in sa'adani la'ujannahu rawahu al-Bukhari wa ma'na mahabbatillahi lil abdi aqdihu anhu mahabbatuhu lahu wa la in'amuhu alayhi wa mahabbatul abdi lillahi ta'atuhu lahu wa hibatuhu minhu wa ridahu bi qada'ihi wa sabruhu ala bala'i wa syukruhu bi ni'matihi. Ya, tulisan pengajian minggu lalu tentang bab ridho ya. Ridho terhadap Allah Ta'ala punya keputusan, punya ketentuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah oleh kamu, yang kitabnya kepada kita, pada pembaca kitab. Ketahuilah oleh kamu wahai pembaca kitab,
Ana min alamati adami ridha bil qada'i qaulal abdi lima wa kaifa. Ketahuilah, sungguhnya daripada tanda-tanda atau alamat tidak ridhonya seorang hamba dengan qada Allah. Ya, seorang hamba tidak ridho dengan Allah Ta'ala qada, punya ketentuan, punya keputusan. Qaulal abdi, ucapan hamba tersebut kalau ada suatu kejadian lima wa kaifa. Kenapa dan bagaimana? Kenapa begini? Kenapa begini? Wa kaifa? Kok bisa begini? Bagaimana terjadi? Nah ini mana lima wa kaifa? Ya kata pengarang sini mengatakan adamu alamat ridho, tanda-tanda enggak ridho seorang hamba. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau sesuatu udah kejadian, ya udah terima aja. Jadi, jangan sebabnya coba begini. Kalau kamu begini nggak bakal begini. Coba kamu begini. Kalau begini kamu nggak bakal begini. Sikap gitu kan? Nah ini kehati-hatian tidak bisa menghindar takdir. Biasanya orang yang ditabrak mobil di jalan enggak? Dia di jalan, dia di mana? Di trotoar. Trotoar kan bukan jalan mobil. Ketabrak juga. Nah, berarti udah apa tuh? Allah punya ketentuan begitu. Udah, ya. Emang udah begitu, diapain gitu, paham ya? Ada orang ya biasa ketabrak pesawat di mana? Di landasan. Itu tabrak lagi butuh antena. Antena ketabrak pesawat. Kan bukan landasan di mana? Ya, berarti apa? Udah apa? Udah coba ya. Coba kamu jalan enggak bakal kena. Ada yang gitu. Kan udah dia nggak bisa. Ya, udah musibah udah bilang jangan pergi. Melawan sih coba pergi, ya coba tidur di rumah nggak kena. Ya ini dalam hal ini sesuatu yang dia takdir udah bisa begitu ketentuan. Ya makanya sekarang nggak ada yang bisa rubah qada Allah kecuali doa. Nah kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi buat kita 5 menit kemudian, 10 menit, 1 jam kita nggak tahu. Kemudian ada sesuatu kejadian musibah menimpa kita. Nah ini sebelum kejadian tersebut kita minta Allah Ta'ala rubah. Gimana? Ya, minta kelembutan atau Allah selamatkan dari musibah. Nah, ini belum terjadi, bisa Allah hindari. Jadi la yarudul qada ila doa. Ketentuan Allah ya bisa tidak bisa tolong dengan doa. Ya, doa bisa merubah qada Allah. Angkat musibah jadi ingat musibah. Angkat musibah yang ringan. Nah, ya ini makanya bentengi diri kita dari segala macam musibah yang kita tidak tahu yang akan terjadi sama diri kita. Apa di antara pekerjaan salaf? Ulama salaf mereka kalau subuh mereka sedekah. Karena sedekah itu tanpa bala, sedekah dapat menjaga musibah. Pagi-pagi sedekah. Nah, untuk mencegah musibah yang ada siang hari. Kemudian sore hari sedekah untuk mencegah musibah yang ada di malam hari. Nah, kenapa mereka kerjakan demikian? Untuk istilahnya apa? Memprotek diri mereka dari musibah yang akan terjadi karena tidak tahu musibah apa yang bakal datang buat kita. Dulu pernah salah seorang orang soleh di Hadramaut, dia ada di luar rumah, dikabari anaknya jatuh, tangannya patah. Ya ada ayahnya dari kabari buru-buru pulang. Dan pulang ya dia langsung ke dapur. Kemudian dia lihat di dapur, dia ada roti yang biasanya tiap hari disedekahin, dia enggak sedekahin. Pembantu dipanggil, kenapa kamu tidak sedekahin? Saya lupa Tuhan. Saya lupa yang Tuhan suruh, saya tidak kerjakan, saya tidak laksanakan, saya lupa bagi kepada fakir miskin. Itulah ya anak saya bermusibah tangannya patah. Jadi apa? Ya. Jadi maksudnya dia nggak nyalain anaknya. Nah begini udah ada apa kira-kira sebabnya apa? Langsung ke dapur. Biasanya nggak terjadi begini karena sedekah di pagi hari dapat mencegah bala yang ada di siang hari sampai sore. Nah ini penting buat kita. Ya, anggap kita sedekah doang, nggak niat begitu, insya Allah pelihara daripada musibah. Apapun sedekah ente, bentuk uang,
untuk minuman, ya, atau dari musola, dari masjid, orang bermain ngopi, pisang goreng sama apa tuh nasi uduk 2 bungkus. Enak gak? Enak ya. Kasih rokok yang rokok Samsung, Magnum, kira nggak? Kira. Hanya sudah murah. Kalau yang menang banyak itu, menang banyak enak banget. Kapan tiap hari begini tiap hari ya. Ya paham ya. Nah, ini dikerjakan sama anak punya sohib. Anak punya sohib, orang masih hidup tinggal di Roblong. Alhamdulillah, dia emang banyak rezeki, ya, dan orangnya karim. Apa karim? Murah, sama sodako, doyan sodako. Ya, kalau ente mau, ya, ente bisa ke sana, ane kasih tahu alamatnya. Fauzan nggak hadir sih Fauzan ya, Fauzan hadir. Dekat rumah mertua dia nih. Ya, situ ada musola Al Akhyar. Ada musola tinggal situ, ya, namanya Fuad bin Zimah, Fuad bin Ja'far bin Zimah. Ini habis sholat subuh, dia tersebut jamaah yang sholat subuh ada 20-30 diajak ke warung nasi uduk. Kan di Roblong terkena nasi uduk sama ketupat. Enggak? Udah pokoknya. Ya, habis sholat subuh semuanya kata-kata ayo berangkat. Tiap hari gitu. Tiap hari. Udah sekenyangnya deh. Ya, sekenyangnya makan tiap hari di apa dia bayarin. Ini kejadian gitu. Apakah jadi miskin? Enggak, duit makin banyak. Duitnya makin banyak. Coba anggap bayar segitu berapa? Anggap 500.000, 600.000 sama dia anggap kecil. Tapi duitnya makin nggak habis, tapi makin hari makin banyak. Makanya kalau beliau pergi, ya, pergi jangan lama-lama ya. Karena mau pergi deh, jangan berapa lama? 2 minggu, jangan benar. Kadang-kadang nggak ada jajan, nggak ada jajan gratis. Ya, paham ya? Jajan gratis ya. Jadi gitu ya, masya Allah. Nanti kalau mau laksanakan demikian, untuk apa? Mencegah musibah yang akan datang buat kita, ya. Wa idhara syakwa ila makhluk. Anda seorang gak ridho sama Allah Ta'ala punya keputusan, ketentuan adalah menampakkan rasa mengeluhnya kepada manusia. Jadi dapat musibah pun juga sakit, cobaan adanya ngeluh. Aneh gimana ya? Kok aneh musibah beruntun nih? Musibah beruntun. Baru kelar dapat lagi nih, ini belum kelar dapat lagi anak keluar nih. Allah Ta'ala lagi benci anak kali ini ya. Ya gitu ya. Lagi ini kan ini baik adu sama orang. Nah, ini menampakkan banyak keluh sama orang, tanda dia nggak ridho sama Allah Ta'ala keputusan. Banyak para aulia, para solehin yang menutup musibah yang ada sama mereka. Coba mereka pakai tutup. Bagaimana riwayat Nabi Allah Haddad yang nanti sama itu 20 tahun sakit gigi, dia nggak tahu. 20 tahun sakit gigi ngempet, istri nggak tahu, anak nggak tahu. Dia sendiri. Kita baru kena duri nggak tuh? Baru kena duri berapa tuh? Baru kena dia nggak tahu dia ada sendiri ada sih. Dia sakit gigi nggak enak. Gigi enak nggak? Sakit gigi. Sakitnya nggak kelihatan tapi aku. Wah, orang risik kita marah-marah. Orang ini benar-benar enak benar ya. Nah, ya sakit gitu ya. Udah aku nggak dirasain ya. Nah, terusnya di kitab. Wabila khabari dalam khabar dikatakan, ya, man syaka musibatan najat bihi maka ana yashkullaha azza wa jalla. Siapa orang yang mengeluh terhadap musibah yang datang sama dia. Siapa orang yang mengeluh terhadap musibah yang turun buat dia, maka ana yashkullaha azza wa jalla, maka seakan-akan dia mengeluh kepada Allah Ta'ala. Ya, jadinya musibah turun sama seseorang, dia mengeluh terus sama orang lain, ya, seakan-akan dia mengeluh kepada Allah Ta'ala, seakan-akan nggak terima sama Allah Ta'ala. Udah, terima aja ya, anda begini, doain biar anda kuat, itu nggak ngeluh. Kan lain, kalau memberitahu supaya doain ya, biar anda kuat ya, anda lagi ada cobaan nih, boleh, itu nggak ngeluh, apa tuh? Minta doain supaya kuat ya, supaya anda tabah ya, masalah ya. Waqala Syekhu Abu Hasani Asyadili rahimahullah, berkata satu orang bernama Abu Hasan Asyadili rahimahullah, apa yang beliau katakan, ya, khoslatun wahidatun tuhbitul amala. Satu perkara yang dapat gugurin amal seseorang. Orang pahalanya banyak, ada pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahalanya banyak deh ibaratnya. Tapi dia mengerjakan satu perkara, pahalanya rontok.
pahala ibadah yang gugur, pahalanya rontok. Apa itu? Dikatakan wala yantabihu laha katsirun nas. Banyak orang yang tidak sadar. Yang tidak sadar terhadap ini. Banyak tidak sadar, artinya mereka punya amal banyak tapi mereka mengerjakan satu perkara yang gugurin amal mereka. Mereka ibadah yang lama tahunan, pahalanya yang banyak deh, rontok dengan satu perkara. Nah, wala yantabihu laha katsirun nas. Banyak orang yang enggak sadar, tidak menyadari daripada hal tersebut yang satu perkara. Nah, karena apa satu perkara yang dapat gugur amal? Wa hiya syakhatul abdi ala qada'illahi azza wa jalla. Perkara tersebut adalah gerutunya seorang hamba, marahnya seorang hamba, ngedumbalnya seorang hamba terhadap Allah Ta'ala punya ketentuan, punya keputusan. Turun qada Allah, turun sama dia, terjadi qada Allah sama dia, terjadi musibah dia syakhat murka, ngedumel, gerutu. Ya, seperti malam satu panen bilang apa di antaranya? Ya, mengatakan sialan termasuk gerutu, enggak apa tuh? Sialan, ngehe, kampret, apalagi bajingan apa tuh? Ini enggak terima. Ya, dari kata-kata tadi ngehe, kampret. Apa tuh? Macam-macam deh katanya. Binatang lu semua tuh babi dipanggil, kampret dipanggil. Ini apakah dia ridho gak? Enggak. Ya, jadi anggap dia sekarang takwa banyak yang wajib dikerjain, yang sudah dikerjain, begitu membuat musibah bilang ngehe, sialan, rontok amalnya. Nah, ingat nih, apakah kita pernah begini? Sering mungkin. Ban kempes, motor sialan, motor haram jadah. Mana yang motor haram jadah tuh? Ada gak? Berarti kalau motor haram jadah maksudnya jeep pakai di belakang. Haram jadah, setan semua setan bisa. Oh, datang tuh binatang tuh jadi datang setan semuanya. Nah, ini kalau begini gerutu, syakhat gerutu. Amalnya dia rontok dengan dia gerutu tersebut. Udah diapain, udah terima deh. Allah Ta'ala punya udah diterima, jangan dulu gerutu. Ya, ada orang yang naik motornya baru ditampel, pas jalan 2 hari atau berapa kilometer kempes lagi. Tukang tampelnya di laknat, batak terkutuk. Terkutuk kenapa? Entar nih lay gamblang ngehe, gamblang kampret, aduh gitu semuanya. Berarti begitu kan? Begitu ya. Dia nggak sadar tuh kata Imam Abu Dhani. Itu bahaya ngomong. Dia ngedumel sama Allah punya putusan. Udah. Allah Ta'ala punya ini udah kita terima aja deh. Ingat, Allah Ta'ala berbuat ini ada kebaikan yang tersembunyi yang kita nggak tahu. Allah lambatkan ini perjalanan, Allah bikin macet, Allah bikin ini udah terima aja. Kalau kita udah prepare jalan pagi-pagi, macet juga. Ada kan begitu? Udah apain? Usaha udah, ikhtiar udah. Tapi Allah Ta'ala ini ya udah terima aja. Nah, paham enggak? Kadang keluar kata-kata yang tadi itu. Ya keluar enggak yang jelek-jelek? Keluar enggak? Keluar, jangan udah. Udah rodina biqaulillah. Kami ridho dengan Allah Ta'ala punya ketentuan, punya putusan dari itu. Paham ya? Itu dikatakan banyak orang enggak sadar rontok amalnya dengan sebab dia gerutu ya. Mana dalilnya? Nah, beliau Abu Hasan Syadzili nggak ngomong sembarangan, ada dalilnya. Kalau Allah Ta'ala dalilnya adalah dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbatu amalhum. Itu semuanya karena mereka. Kenapa mereka demikian? Artinya dapat yang hina-hina, dapat tidak bagus. Bi annahum karihu ma anzalallahu. Mereka membenci Allah Ta'ala punya keputusan. Mereka tidak senang terhadap yang Allah tentukan. Dia nggak senang. Fa'ahbatu amalu, maka Allah Ta'ala gugurin pahala mereka. Allah gugurin pahala daripada ibadah mereka. Karena karihu ma'adzallah, mereka enggak demen, ngedumel, benci terhadap Allah yang Allah putusin, yang Allah tentuin. Udah terbaik. Ya, anggap kita maunya begini, Allah Ta'ala bagi udah terima aja, udah apa ini gimana? Usaha udah, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Allah Ta'ala bagi udah. Diserahin sama Allah Ta'ala. Paham ya?
Insyaallah kita bisa ngamalin ya. Amin. Dalam kita rubah guru tuyul kita, mudah kita kalau dapat kita dapat musibah ya. Al mahabbatu ya. Apa mahabbah? Kecintaan. Ya, kita sering kata mana mahabbah, kecintaan. Apa kecintaan tersebut? Sekarang kita bahas kecintaan Allah Ta'ala dulu. Al mahabbatu lillah. Kecintaan kepada Allah. Apa maksudnya? Apa definisinya? Halatun yajidul insanu bi qalbi. Mahabbatillah adalah suatu kondisi, suatu keadaan yang didapati seorang manusia di hatinya. Ya, suatu keadaan, suatu kondisi yang didapati oleh seorang manusia di hatinya. Dalam bentuk apa? Ya, bagaimana orang kalau udah ada mahabbah lillah, kecintaan kepada Allah, tahmiluhu ala inhimaki fi taati. Keadaan tersebut, kondisi tersebut ya membawa dia untuk selalu mementingkan ketaatan takwa pada Allah Ta'ala. Jadi orang kalau ada di hatinya mahabbah pada Allah, cinta pada Allah Ta'ala, dia mahabbah tersebut, kecintaan tersebut membawa dirinya untuk selalu mementingkan ketaatan pada Allah Ta'ala. Jadi ketaatan sama Allah dipentingkan, dinomor-satukan. Jadi yang lain dibelakangin karena udah mahabbah lillah. Kayak tadi hari Jumat, ya seorang hamba bisa ada mahabbah lillah di hatinya, ada enggak. Yang tadi jam 12 waktu sholat Jumat dia lagi kerja, lagi ngojek, ngapain juga. Jadi dengan sebentar lagi adzan, dia tinggalin kerjaannya, aktivitas tinggalin, nah, kemudian dia taat. Nah, ini berarti di hatinya ada mahabbah kepada Allah Ta'ala. Karena dia lebih mementingkan taat daripada dunia, daripada ini. Ternyata apa? Ternyata ya mahabbah lillah enggak diberikan sama Allah kepada semua orang, hanya orang tertentu saja. Banyak yang nggak sholat Jumat tadi? Banyak. Ya, kita miris. Ya, artinya lihatnya makin hari makin banyak benar. Udah butuh adzan, jalanan masih ramai. Ya, ini banyak sekali. Kenapa? Ya karena tadi nggak ada mahabbah pada Allah. Kalau ada mahabbah pada Allah, dia pasti mentingin taat daripada dunia. Nggak lama. Ya, anggap dia sibuk kemudian datang ke masjid, lagi mau qomat, kemudian di sholat Jumat masih dapat. Anggap dia nggak dengan khutbah Jumat. Ya kan khutbah Jumat wajib dengerin kalau jumlahnya pas-pasan 40. Anggap masjidnya ratusan orang, 200 orang, dia datangnya waktu orang sholat, nggak apa-apa, yang penting sholat. Nah, tapi umumnya orang begitu, ya kalau mau benar-benar mahabbah lillah, menjelang azan, anggap jam 12 atau jam 12, dia udah putus sama dunia dulu. Yang kerja putus, ya ini kalau karyawan jam 11 sudah keluar tuh. Belum juga setengah 12. Nah, ada tinggal 12 yang ke restoran. Nah, begitu ada begitu. Ya, ada. Jadi gimana tuh? Ya, udah ya, masya Allah. Sate Mansur. Zaman dahulu khusus hari Jumat buka jam 1. Bagus. Jumat kami buka jam 1. Nama-nama capek, akhirnya udah Jumat libur. Bisa nggak begitu? Bisa. Ada orang yang buka pagi, buka ini. Kita udah tahu jual beli haram setelah azan kedua. Ya. Kenapa mereka beri begitu? Kenapa mereka nggak sholat Jumat? Karena nggak ngaji, udah gitu aja. Karena mereka nggak ngaji, nggak hadir majlis taklim, nggak tahu apa yang wajib-wajibkan, apa yang haram nggak tahu. Coba haram, kan saya ngojek, saya dagang, saya ini. Kan iya, ente aktivitasnya setelah azan. Kan wajarul baik. Ya, yang ladina amanu idza nudiya lis-salati fi yaumil jum'ati fas'au ila dzikr. Langsung menuju ke masjid. Wajarul baik, tinggalkan segala macam. Zaman dulu baik jual beli karena sahabat tuh jual beli semuanya di pasar ini. Terus sekarang segala aktivitas. Mau dagang, mau karyawan, apa itu? Ngojek, yang jasa, yang ini. Di Solo, masya Allah, dekat Habib Ani, dekat Jessica, ya Jumat tutup. Mau sholat Jumat di 11 tutup. Bagus. Bisa nggak kalau gitu? Bisa. Nah ini ya ketakutan nggak dapat duit, ketakutan dapat rezeki, sehingga mereka tetap buka, nggak taat. Nah kalau begini gimana? Di hatinya nggak ada mahabbah kepada Allah.
Kalau ada kejadian sama Allah Ta'ala, pasti dia mentingin ketaatan daripada dunia. Pasti begitu. Kita tidak bisa begitu. Ya, tadi kita lagi aktivitas, ya, kita lagi tidur, kita bangun. Ya, anggap tidur, bangun tengah 12, oh sudah Jumat. Nah, kita ada mahabbah di hati kita. Mentingin taat pada Allah Ta'ala. Nah, ya, alhamdulillah kita biar kecil, biar sedikit di hati kita ada mahabbah pada Allah. Alhamdulillah. Kita mentingin taat daripada dunia. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Tadi ada nggak yang asma Jumat? Ada. Ya, ada ya. Semuanya pas Jumat ya. Ada ketiduran nggak tadi? Nggak ada. Bang Ian mana Bang Ian? Bang Ian hampir nggak sholat Bang Ian. Mana Bang Ian? Dia repot dimasak, kemaslam udah bubar. Jadi udah bubar. Banyak aja kita baru masih bubar. Tungguin. Dia mau lihat asam nih udah bubar. Digerong lagi. Bubar. Ada khotbah masih bubar alhamdulillah ya. Lagi apa tuh? Lagi baca Fatihah, masih rakaat pertama, Fatihah, alhamdulillah deh, keburu ya. Ada orang yang ada. Wal ijtihadi fi khidmati. Mahabbah kalau dia masuk hati seorang, orang tersebut akan sungguh-sungguh dalam khidmat kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Sungguh-sungguh karena ada mahabbah. Jadi apapun ya dikalahin untuk apa? Untuk mencapai khidmat, ya berbakti kepada Tuhannya. Ya, dengan dia bersama Tuhannya bukan sembarangan, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena udah ada di hatinya mahabbah, kecintaan kepada Allah. Sama kayak ente nih. Ente yang pacaran. Pernah pacaran? Ada punya pacar ya sana? Ada punya pacar enggak ada? Hah? Enggak ada. Ada yang pacaran menjanda enggak? Enggak ada. Ya. Ada orang sekarang anggap ya Jiben. Jiben pacaran sama janda. Wah. Janda. Karena di hati ada mahabbah, cinta sama janda. Ya, hujan-hujan si janda minta martabak, dia diberi enggak? Dia ada geledek burung. Kenapa? Cinta. Cinta kenapa? Lautan akan kusubragi. Pakai apa mana? Sampan. Kalau mancing. Nah, dulu apa tuh? Daki. Ini kalau orang sama orang yang begitu mau, masa Allah nggak mau gitu? Tahu nggak? Bang, abang kalau datang kita putus. Lautan akan berseberangi. Lautan kalau terkenal. Samudra akan goyang. Ya paham ya? Nah, kenapa? Karena ada mahabbah, ada cinta dia kepada janda tersebut, pada pacarnya. Nah, tapi ya kok bisa sama orang begitu, sama Allah nggak bisa. Allah lagi tidur asik-asik nih, subuh hujan, jam 2 malam hujan sampai subuh hujan, kemudian ya pas jam tahajud, tahu nggak? Ada mahabbah di hati. Kalau ente nggak ada mahabbah, ente lebih pentingin tidur. Atau subuh, ente lebih pentingin tidur. Berhubung ada mahabbah di hati, ente pentingin taat kepada Allah. Jadi ada mahabbah. Ya, ada yang kita bisa gitu ya. Tingkatin mahabbah, tingkatin sampai jadi besar mahabbahnya ya. Wal musara'ati ila mardatihi. Orang kalau udah ada mahabbah di hatinya, dia akan cepat-cepat untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Musara'ah, segera atau cepat-cepat mencari keridhaan Allah Ta'ala. Karena ini kalau udah kecintaan cari ridhonya. Kalau apa? Kalau udah dapet itu udah enak aja. Allah kalau udah itu enak. Sampai-sampai apa ya? Doa yang kita baca menjelang buka puasa apa? Allahumma suka ridha wa jannah wa na'udzu min sakhatika. Kenapa disebut ridha dulu baru jannah? Bukan Allah sallallahu jannata wa ridha. Minta ridha dulu karena orang kalau udah dapat ridha pasti surga. Kalau udah dapat murka pasti neraka gitu. Allah sallallahu ridha wa jannah wa na'udzu min sakhatika wa na'udzu sakhat aku berlindung pada dari murkamu ya Allah. Karena kalau dia dimurkai sama Allah tempatnya neraka. Nah, jadi kita cari ridha Allah. Jadi musarah ila mardatihi ya segera atau cepat-cepat mencari keridhaannya ya. Wa bil hadisil kursi anillahi tabaraka wa taala. Dan tercantum dalam hadis kursi yang bersumber dari Allah Taala, hadis kursi Allah Taala berfirman, bukan ayat Quran. Apa bunyinya? Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Senantiasa ada hambaku yang berusaha mendekatkan dirinya kepadaku.
Binawafili dengan mengajarkan amal sunnah. Mana ya Pak? Orang kalau baru mengerjakan yang wajib belum bisa dekat sama Allah karena baru modal doang, pas-pasan. Artinya orang ngejar yang wajib mau dekat sama Allah susah. Dekati sama Allah setelah kita ngajarkan yang wajib, ngejar yang sunnah bisa dekat. Kayak kita nih, mana yang gemuk sih yang gemuk? Ojek gemuk ya? Padilah gemuk. Sampai gemuk itu nih, Saudri gemuk ya? Ya, kalau mengandalkan makan 3 hari sarapan, makan siang, makan malam, gemuk susah. Karena pas-pasan, makanan wajib, makanan pokok. Tapi agak sebelum subuh kopi pisang goreng 5. Ya, kemudian ya dia sarapan nasi ulam 2 bungkus. Paham enggak? Jam 9 ketoprak. Jam 11 mie juhi. Jam 1 ntar makan siang lagi. Jam 2 somai. Sorenya soto mie gemuk enggak? Jadi orang tuh bisa gemuk dengan suplemen apa tuh? Tambahan. Bisa tambahannya. Jadi orang bisa dekat sama Allah dengan kegiatan yang sunnah. Jadi orang mau dekat ngajian cuma yang wajib doang 5 waktu, mau dekat sama Allah tak susah, nggak bisa. Ya tak perlu bilang binawafil. Dekat dikit dengan yang ngajian sunnah. Yang wajib udah kita kerjain, kajian sunnah bisa dekat sama Allah. Maka banyak orang-orang yang dekat sama Allah Taala itu hasil mengerjakan yang sunnah. Kalau mengerjakan yang wajib doang dekat nggak bisa. Karena baru modal apa? Modal pokok doang, modal dasar doang. Belum apa? Mengerjakan yang sunnah ya. Sampai kapan seorang hamba dekati kepadaku dengan izin sunnah? Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Nah, jadi maknanya apa? Kalau kita pengen dapat gelar orang yang Allah cintai, tolong ngejain sunnah. Kalau kita mau ngejain wajib doang, nggak bakal dapat mahabbatullah, nggak bakal dapat kecintaan dari Allah Ta'ala, nggak bakal dapat. Kan ada orang mau ngejain wajib doang, banyak nggak? Banyak. Ya, tadi hari Jumat yang ngajarin wajib doang banyak. Begitu habis azan dia nggak sholat qiyam Jumat. Apa tuh? Dia apa tuh? Dia duduk, kadang ada main handphone. Nggak ngiri sebelahnya ngajarin 2 rakaat pahala yang besar. Dia nggak ngiri main handphone aja. Banyak. Ya, kamu nggak ngajarin qiyam Jumat, kan sunnah doang. Jadi seakan-akan sama sunnah alergi. Seakan sama sunnah dia nggak butuh. Nggak butuh, jadi mau ini kerjaan yang wajib doang. Ada tadi ada sholat duha kita nggak kerjain, kita mendekat sama Allah nggak bakal bisa. Nanti malam ada sholat witir kita kerjain, baru dapat kecintaan Allah Taala. Yang sunnah kita kerjain, nah, baru kita dapat meraih kecintaan Allah Taala ya. Faida ahbabtuhu kuntu sama'u alladhi yasma'u bihi. Kalau aku udah cinta kepada hambaku, maka aku akan menjadi pendengaran dia. Pendengaran manusia terbatas, tapi Allah Ta'ala punya pendengaran nggak terbatas. Apa maksudnya? Kita bisa mendengar sesuatu kalau suaranya keras. Suara keras kita bisa dengar. Tapi Allah Ta'ala, orang mau berbisik nggak ada suaranya Allah Ta'ala dengar. Nah, maka jangan heran aulia yang udah dekat sama Allah, yang dapat dengan Allah Ta'ala, mereka bisa mendengar yang orang biasa nggak dengar. Kenapa? Pendengaran mereka pendengaran Allah. Tahu nggak? Pendengaran mereka udah beda. Nah, terus apa lagi? Wa yawasul ladzi yubsir bihi, aku mata yang digunakan untuk melihat dia melihat. Mana apa? Pandangan dia pandangan aku. Kalau kita manusia biasa, kita memandang kita perlu jarak dekat, perlu cahaya. Jarak yang jauh kita nggak lihat. Kemudian gelap dari cahaya kita nggak lihat. Nah, Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala bisa melihat semut yang hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Nah, kenapa? Aulia kalau dekat udah dengan maksimal kejadian yang nawafil yang sunnah, dapat predikat orang yang Allah cintai, mereka punya penglihatan Allah Ta'ala beda. Maka jangan heran banyak para wali yang bisa melihat yang kita nggak lihat. Karena pandangan kita pandang Allah Ta'ala. Bisa kayak gitu? Bisa kalau kita mau. Kerjakan yang wajib yang benar, kerja yang sunnah, dapat insyaAllah ya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku tangannya yang digunakan untuk dia beraktivitas. Artinya apa? Ya, beda sama manusia biasa. Ya. Wa ridahu allati yamshi biha. Aku kakinya yang digunakan untuk apa? Untuk dia berjalan.
Artinya apa? Artinya beda sama orang biasa gitu aja. Allah kasih kelebihan karena berkahnya apa? Ngerjain yang sunnah, dapat detail orang yang Allah cintai, nah, dikasih semua sama Allah Ta'ala ya. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau hambaku tersebut yang aku cintai, dia berdoa kepadaku, minta kepadaku, aku berikan. Maka mereka dapat gelar orang yang mujabud dakwah, yang mustajab dakwah, orang yang doanya mustajab. Nah, kenapa? Udah dekat sama Allah Ta'ala. Ya, minta dikasih, mustajab. Kalau kita kan minta nggak dikasih. Ya, makanya sering kita kalau ada hajat, boleh kita doa sendiri, boleh. Ya, boleh minta sama orang lain. Kita punya hajat, kita doa sendiri silahkan. Minta sama orang silahkan, minta sama bapak kita, minta sama ibu kita, doain ayah, doain umi, doain ibu, doain saya. Boleh gak gitu? Boleh. Sama orang alim pun demikian, sama wali, sama orang soleh minta doain. Kenapa? Doa mereka nggak ada hijab, nggak ada penghalang. Kenapa? Mereka mahbub di Allah, orang yang Allah tak cintai. Jadi walain sa'alani lautan, kalau mereka minta kepadaku, aku berikan langsung. Ya, kenapa? Udah lain, ya. Walain ista'adani lautanna, kalau mereka minta perlindungan kepadaku, aku lindungi. Maka para aulia, para solehin, mereka dalam keadaan tenang, karena perlindungannya dari Allah Ta'ala. So, mereka minta perlindungan, aku lindungi. Nah, bisa kenapa kok? Karena udah hebat dalam mengerjakan yang sunnah. Kalau wajib jangan ditanya, udah pasti hebat ya. Kemudian beralih ke sunnah sampai dapat titel orang yang Allah tak cinta ya. Ruwahul Bukhari, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, sampai sini aja ya. Allahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, setelah sholat Isya kita menuju ke rumah Bang Ian ya. Beliau bikin maulid ya, artinya acara maulid. Kemudian malam Sabtu depan kita libur karena ada orang-orang yang berangkat dari Jumat siang ke Solo. Ya, ada yang Sabtu pagi, ada yang Jumat siang. Bang Ian termasuk orang yang berangkat Jumat. Ya, jadinya mungkin sepi. Ada yang berangkat naik kereta, ada yang Jumat ya, paham nggak? Ada yang sampai sholat Jumat, ada yang ambil asar, wallahu a'lam. Jadinya malam Sabtu dulu. Mau libur nggak apa-apa? Atau pada berangkat kapan kira-kira nih? Yang pada ke Solo? Ya, ada yang pagi, ya, ada yang Jumat siang ada. Ya, nah ya udah pokok. Malam Sabtu depan kita libur dulu. Apa ya? Ya, wallahu a'lam.